Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar seni rupa. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai konsep seni secara umum. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan fokuskan untuk membahas mengenai konsep dasar seni rupa. Sebagai pengantar dari materi ini nanti kita akan membahas yang pertama pengertian dari seni rupa, kemudian unsur-unsur dasar seni rupa, prinsip-prinsip dasar seni rupa, dan yang terakhir jenis-jenis karya seni rupa. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk pengertian seni rupa. Nah, kita bisa lihat di sini pengertian seni rupa adalah salah satu cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa atau visual yang dapat dilihat oleh mata dan dapat dirasakan melalui rabaan. Nah, intinya bahwa wujud dari seni rupa adalah bukan seperti musik berupa bunyi atau gerakan tubuh pada seni tari, tapi lebih bersifat wujudnya berupa barang ya, yang bisa dilihat, bisa disentuh, kemudian bisa diraba. Nah, itu prinsip dasar dari pengertian seni rupa. Dalam bentuk-bentuk karya seni rupa, di dalamnya mengandung unsur-unsur. Nah, unsur-unsur seni rupa itu ada dua macam. Yang pertama yaitu unsur fisik, dan yang kedua adalah unsur non-fisik. Yang termasuk ke dalam unsur fisik, diantaranya titik, kemudian garis, bidang, bentuk, warna, dan ruang. Nah, ini yang termasuk ke dalam unsur-unsur fisik, ya, titik, garis, bidang, bentuk, warna, dan ruang. Nah, yang pertama adalah unsur titik. Titik adalah bentuk terkecil dari sebuah dimensi. Ya, bentuknya kalau dibesarkan atau di zoom itu berupa sebuah bundaran, ya, yang mampat, tidak bersudut. Kemudian bentuk bujur sangkar dan lain-lain, ya. Jadi unsur terkecil dari unsur fisik seni rupa adalah titik. Kemudian yang kedua adalah unsur garis. Unsur garis adalah gabungan titik yang tidak bertemu ujung pangkalnya. Garis juga berupa sebuah pembatas dari satu benda, bidang, atau ruang. Nah, garis di sini dia digunakan juga sebagai simbol untuk ekspresi. Garis tebal, tegak lurus, memberi kesan kuat dan tegas. Garis tipis melengkung, memberi kesan lemah. Nah, banyak sekali jenis-jenis garis. Nah, bisa kita lihat di sini ada garis mendatar, garis tegak, miring, lengkung, bersilangan, sejajar, zigzag, spiral, gelombang. Nah, ini beberapa bentuk-bentuk dari unsur garis. Kemudian yang berikutnya ada unsur bidang. Nah, unsur bidang di sini adalah gabungan dari garis yang bertemu ujung pangkalnya, di mana bidang di sini terdiri dari bidang geometris dan bidang non geometris. Bidang geometris diantaranya persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Nah, ini adalah yang termasuk ke dalam unsur bidang. Nah, ini unsur bidang geometris. Nah, ini yang non geometris. Sini. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu unsur bentuk. Nah, unsur bentuk adalah gabungan dari bidang yang menghasilkan sebuah ruang atau volume. Dalam sebuah karya seni dua dimensi, bentuk hanya bersifat semu karena hanya terlihat seolah-olah ada volume, padahal tidak. Gitu ya. Contoh misalkan, nah kita lihat di sini. Karena ini bidang dua dimensi, tetapi penggambarannya berupa sebuah bidang. Nah, di sini kita lihat. Nah, sehingga dia membentuk sebuah ruang. Ini ya. Kalau unsur bentuk dalam bentuk tiga dimensi bisa kita lihat dalam sebagai contoh misalkan benda, ya, gelas, pot bunga, meja, kursi. Nah, itu unsur bentuk tiga dimensi atau nyata. Kalau balok silindris ini kalau dia berada dalam sebuah gambar, nah itu adalah unsur bentuk semu, ya. Kemudian yang berikutnya unsur warna. Nah, warna adalah kesan yang timbul akibat pantulan cahaya
yang mengenai permukaan suatu benda. Nah, di sini ya, warna. Nah, kalau ini dibahas secara jauh, ada yang dinamakan dengan warna primer, warna sekunder, warna tersier. Ini nanti akan kita pelajari dalam praktek menggambar salah satunya. Nah, kita akan gunakan unsur warna. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah unsur ruang. Nah, unsur ruang di dalam seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu ruang nyata dan ruang maya. Nah, kalau ruang nyata, misalkan desain interior, bangunan rumah, gitu ya. Taman, desain taman, nah itu masuk ke ruang nyata. Kalau ruang semu, nah ini penggambarannya. Nah, misalkan kalau kita lihat di bisnis properti, nah ada dari pemasaran itu biasanya suka memberikan gambaran tentang bagaimana bentuk dari rumah yang akan dibangun. Nah, di situ nanti digambar keadaan ruang, contoh seperti ini ya. Yang tentu saja ini ruangnya ruang maya yang terbentuk dari unsur-unsur seni rupa. Kemudian yang kedua ada unsur non fisik. Nah, unsur non fisik yang dimaksud di sini adalah isi yang terkandung pada karya seni rupa yang dimaknai oleh pengamat. Artinya dalam sebuah karya seni rupa, di dalamnya itu pasti terkandung makna, gagasan, ide atau pesan yang tidak terlihat secara visual, tetapi lebih bersifat simbolis atau maknawi. Nah, saya ambil contoh misalkan ini, kita lihat. Kalau dilihat dari segi visual ya atau gambar, di sini menggambarkan sebuah perahu yang sedang terombang-ambing di lautan, kemudian awannya mendung ya seperti akan hujan. Seperti itu. Kemudian di sini ada langit yang cerah yang sedikit tertutup oleh awan mendung. Nah, kalau secara visual atau tampilan ini adalah gambar pemandangan atau gambar ilustrasi di laut ya, di laut. Ada perahu yang sedang menabrak karang di sini. Nah, tetapi kalau diteliti lebih jauh atau diamati, sebetulnya ini adalah lukisan yang memiliki makna simbolis. Ya, ini adalah salah satu lukisan karya seniman Indonesia, Raden Saleh. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini perahu ya. Nah, ini sebetulnya menggambarkan kondisi bangsa Indonesia, gitu ya, di mana kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami penjajahan pada waktu itu, ya, oleh Belanda. Nah, disimbolkan oleh perahu yang sedang terombang-ambing oleh badai laut. Kemudian, nah langit yang gelap di sini menyimbolkan suasana yang suram, kegelapan atau penderitaan di sini. Nah, tapi kalau kita perhatikan, nah di sini Raden Saleh menggambarkan sebuah langit cerah berwarna biru yang ada satu perahu yang lolos dari badai ini dan dia sedang menuju ke arah langit yang cerah di sini. Nah, ini adalah simbol dari kebebasan atau kemerdekaan. Jadi Raden Saleh berharap pada waktu itu bahwa bangsa Indonesia suatu saat nanti akan bebas ya atau merdeka, bebas dari penjajahan. Nah, ini yang dinamakan dengan unsur non fisik ya. Jadi ada makna, ada pesan yang berada di balik tampilan sebuah karya seni rupa. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan ke prinsip-prinsip seni rupa. Nah, selain unsur-unsur, karya seni rupa juga memiliki prinsip-prinsip. Di antaranya ada prinsip kesatuan, keseimbangan, proporsi, dan irama. Ya, nah kita bahas satu persatu. Prinsip kesatuan. Kesatuan dalam sebuah karya seni rupa meliputi kesatuan ide, gaya, kesatuan unsur-unsur seni rupa, garis, bidang, bentuk, warna. Nah, contoh misalkan seperti ini ya, kesatuan warna, kombinasi warna, kemudian hubungan antar objek. Di sini ada bunga dengan kupu-kupu, gitu ya, bukan bunga dengan gajah misalkan di sini ya, seperti itu. Jadi ada kesatuan objek maupun kesatuan ide. Kemudian yang kedua ada prinsip keseimbangan. Pada karya seni rupa, keseimbangan diartikan sebagai satu bentuk keadaan yang menunjukkan bahwa semua bagian atau unsur yang membentuk sebuah karya seni rupa itu tidak ada yang saling membebani. Ya, jadi seimbang. Contoh misalkan, nah
penempatan objek atau komposisi ini dibuat seimbang, ya. Kemudian yang berikutnya, prinsip proporsi merupakan prinsip dasar tata rupa yang penting dipenuhi untuk memperoleh keserasian pada sebuah karya seni rupa. Istilah proporsi juga diartikan sebagai perbandingan ukuran. Nah, kita lihat sini, misalkan contoh dalam menggambar sebuah benda, kita harus bisa membuat benda, misalkan bagaimana perbandingan ukuran antara cangkir dengan teko, ya, kemudian dengan buah apel, ya. Pada kenyataannya pasti cangkir akan lebih kecil dari teko, gitu kan, ya. Kemudian yang berikutnya, prinsip irama. Nah, tidak hanya di seni musik saja, di seni rupa juga ada yang dinamakan irama, yaitu bagaimana kita mengkomposisikan sebuah objek yang berulang. Nah, itu dibuat memiliki irama. Misalkan menggambar ombak laut, gelombang pasir, semut yang sedang berjalan, dedaunan, gitu ya. Atau penempatan objek di sini, ya. Nah, ini pengulangan atau ini, ya. Nah, itu prinsip-prinsip seni rupa. Yang terakhir yaitu jenis-jenis karya seni rupa. Nah, pengelompokan karya seni rupa dilihat dari ciri-cirinya dibagi menjadi 3, ya, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan batasan waktunya, yang ketiga berdasarkan fungsinya. Ya, jadi dibagi menjadi 3 berdasarkan wujud, fungsi, dan batasan waktu. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, karya seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya dapat dinikmati dari satu arah, yaitu dari arah depan, karena dia hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Nah, contohnya misalkan lukisan, gambar, foto, tenun, batik, gitu ya, karya 2 dimensi. Kemudian karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki volume. Ya, contoh misalkan patung, bangunan, boneka, desain produk, itu masuk ke dalam kategori karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian yang kedua, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Untuk seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dibuat semata-mata dengan niat untuk memenuhi kebutuhan mengekspresikan rasa indah atau estetis, tidak dimaksudkan untuk memenuhi kegunaan atau fungsi yang bersifat praktis, ya, lukisan, foto, patung, itu seni rupa murni. Kemudian yang kedua, seni rupa terapan. Ya, karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan maksud untuk memenuhi fungsi dan kegunaan yang bersifat praktis. Ya, misalkan kerajinan tangan, gerabah, anyaman, furniture, itu karya seni rupa terapan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan batasan waktunya. Nah, berdasarkan batasan waktunya, karya seni rupa dibagi menjadi 3, yaitu seni rupa tradisional, seni rupa modern, dan seni rupa kontemporer. Nah, seni rupa tradisional adalah karya seni rupa yang bersifat lokal, memiliki keterikatan dengan tradisi, budaya etnis, atau nilai-nilai kelompok tertentu yang sudah turun-temurun. Ya, misalkan wayang, baju adat, senjata tradisional, rumah adat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, seni rupa modern adalah karya seni rupa yang dibuat dengan mengedepankan ide, ekspresi pribadi, kemudian dipengaruhi oleh seni rupa yang berkembang di Eropa abad ke-19. Contoh misalkan lukisan, naturalisme, realisme, karya Raden Saleh, Basuki Abdullah, ya. Kemudian yang terakhir adalah seni rupa kontemporer, yaitu karya seni rupa yang dibuat secara bebas tanpa dibatasi oleh istilah modern atau tradisional. Terkadang menampilkan karya-karya yang sulit dipahami, baik bentuk maupun maksudnya. Ya, contoh lukisan abstrak, seni instalasi, dan lain-lain. Ya. Oke, itu materi untuk pertemuan kali ini. Ya, nanti kita lanjutkan pertemuan minggu depan.
ya dengan materi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.